warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Hai Sobat, balik lagi di channel YouTube kita di Posko 08, podcast santai dan kondusif perwakilan BPKP Provinsi Lampung. Kali ini aku bakalan jadi hostnya. Kalau sebelum-sebelumnya kan Mas Panca ya. Nah, biar relate sama tema kita kali ini, dalam memperingati Hari Ibu, kita bakalan uh, menyongsong tema Strong Women for Brighter Future. Selain hostnya yang pastinya dari kalangan ibu-ibu, walaupun kelihatan masih muda ya. Jadi influencer atau tamu kita kali ini juga berasal dari kalangan ibu-ibu, ibu milenial dan ibu kolonial. Enggak lah, masih muda, kita seumuran. Langsung aja kenalan dulu. Saya adalah Dia dari BPKP Perwakilan di Lampung, auditor di sini. Dua ibu-ibu cantik ini yang juga pastinya hebat, berasal dari auditor juga. Ini ketawa terus gue tadi nih, udah gak sabar kayaknya kenalan. Say halo dong. Halo. Ya ini Mbak Ayu ya. Biasanya dipanggil apa? Ayu. Ayu. Anaknya manggilnya Kalau Mama. anak manggilnya Mama. Mama. Nggak pakai K dan H belakangnya. Bukan Mama, Mama. Ya, Mama ya. Mama Oke. aja. Kalau yang satunya ini tidak kalah cantik dan menawannya, siapa nih? Nama ya. Iya. Grogi nih kayaknya. Mohon maaf ya. Iya. Enggak sih, kayaknya cuma mau ngelawak. Siapa Bu? Saya Reni, auditor muda di Provinsi Lampung. Sebelum lebih lanjut nih, kenalan dulu. Berapa lama sih udah di BPKP? Dari Mbak Ayu dulu nih. Berapa ya? Dari 2012 berarti berapa? 2012, 12 tahun 2024, 12 tahun. Udah dapat Satya Lencana ya, satu Udah kali. kalau itu. Oke. Kebetulan lulusan STAN ya Mbak ya? Iya. Jadi lulus langsung di BPKP. Iya, Kalau Bu Reni sendiri, di BPKP udah berapa lama? Udah tak terhingga kayaknya. Udah dapat Satya Lencana berapa tahun? Berapa kali Bu nih Satya Lencananya? 2 berarti 20 tahun lebih ya. Kayak sebentar banget ya, baru itu. Baru dua kali ya, Bu. Dulu STAN juga? Iya. Dari STAN. Saya aja nih kayaknya yang bukan dari STAN. Nggak apa-apa, biar Nggak apa-apa, beragam nggak kita. mesti dari Power kita ya kan. Jadi untuk yang belum tahu, di BPKP itu selain yang dari lulusan STAN, dari umum juga ada gitu ya. Terus Mbak Ayu ini Mama Ayu ya? Iya, Mama Ayu. Kali ini Bu Reni Ibu. Mama Ayu ini anaknya berapa Bu? Anaknya satu. Hanya satu. Mau nambah? Nanti dipikirkan lagi ya. Kalau Ibu Reni? 3. 1, 2, 3. Saya anak 2 nih. Udah kayak tangga. Lengkap lah berarti ya. Ini ya, siap. Lengkap. Langsung aja ke pertanyaan. Pertanyaan siapa dulu nih? Mau saya tanya ya enaknya. Terserah Mbak host aja. Oke. Dari yang muda dulu ya. Ya. Junior dulu ya Bu ya. Ibu Ya, merasa siap. lebih muda dari aku atau lebih tua, Bu? Bayi saya. Oke, langsung aja dari yang ibu-ibu milenial nih. Oke, aku merasa milenial, Bu. Maaf ya. Jadi untuk Mama Ayu, lebih kurang berapa tahun nih jadi seorang ibu? Karena anak saya 5 tahun, berarti 5 tahun ya. Ya udah 5 Jadi- tahun ya. Jadi seorang ibunya. Tadi di BPKP kan udah 12 tahun ya. Jadi udah ngerasain 7 tahun masih single dan mungkin jadi seorang istri aja. Kemudian 5 tahun belakangan jadi seorang ibu. Dimana selain dituntut untuk bisa menjadi istri yang baik tentunya, untuk sebagai abdi negara yang baik dan penuh tanggung jawab, serta tuntutan kinerja yang harus sangat optimal ya untuk negara ini. Juga harus jadi ibu yang baik lah ya buat anak-anak. Anaknya satu aja nih. Untuk anaknya 5 tahun ini. Perasaan Mama Ayu ini gimana? Perubahan dari awalnya single, terus jadi seorang istri, kemudian yang terakhir ini sekaligus jadi seorang mama. Kita dong. Kalau dari awal dulu ya, dari single ya. Berarti kalau dari single itu, kebetulan saya di BPKP itu merasakan single itu hanya setahun lebih dikit. Oh, setahun aja. Dan dulu ya karena saya awal tuh di Mamuju ya dulu ya.
dan emang masih cuman ngekos aja gitu Mamuju kan. ini di mana? Bagian Oh iya, Mamuju itu ibu kotanya Sulawesi Barat. Barat. Ya, dulu sih kalau pas full time-nya wanita karir ya berarti ya. Iya, wanita karir Oke. luar biasa. Full time-nya wanita karir itu dia lebih bisa fokus ke kerjaan, itu lebih bisa fokus, nggak yang kayak pengen buru-buru. Kalau misalnya kita kan auditor ini sering tugasnya Keluar kota, DL ya, iya, keluar dinas kota. Itu kan berarti pas lagi DL itu nggak ada tuh saya mikir-mikir pengen cepet-cepet pulang gitu. Itu nggak ada. Itu yang paling dirasakan perbedaannya setelah menikah. Setelah sudah menikah, ya kalau DL tuh ya pengen cepet pulang dong, ngapain lama-lama gitu kan. Berarti tetap enjoy aja menghadapi perubahan-perubahan statusnya Mbak Ayu itu ya. Jadi ya walaupun single gitu masih ya antusias, lebih kinerjanya juga nggak ada problem walaupun ganti status jadi seorang istri atau sekarang punya anak satu, ya masih berjalan apa adanya, dinikmati aja gitu ya. Iya, ya kalau itu kebetulan kan saya emang kerjanya nggak yang workaholic juga ya. Jadi ya saya kerja sesuai sama yang ditugaskan ke saya, ya saya kerjakan gitu. Balance lah ya, masih jalan ya, luar biasa. Masih menjunjung itu. Tepuk tangan dulu dong Bu. Nggak semuanya bisa tetap balance gitu. Kadang ada yang timpa, ini bisa nanti kita tanya lah ya tipsnya bisa kayak gitu gimana. Kalau sebenarnya kalau pas punya anak bedanya sama yang sebelum punya anak itu ya kerasa sih beda. Kalau pas sebelum punya anak kan saya sama suami saya kebetulan kan emang suka jalan-jalan. Nah kami itu pas masih berdua itu lebih rajin jalan-jalannya dibandingkan setelah punya anak sekarang. Itu lebih durasinya lebih berkurang jauh lah ya gitu kan. Nah setelah punya anak juga kalau DL kalau lagi tugas keluar kota itu pastinya pengen cepet-cepet pulang. Selain sama kayak tadi ya setelah menikah, selain itu juga saya sering ngajakin anak saya pas dinas karena luar. masih 5 tahun jadi masih TK ya. Nanti kalau SD kayaknya bakal beda ya. Sebenarnya pas TK ini udah berkurang sih ngajakinnya. Dulu pas sebelum dia masuk sekolah itu hampir selalu saya ajak sih ke luar kota. Setelah sekarang TK ini kalau bapaknya lagi ada di rumah nggak dinas luar juga ya saya tinggalin juga gitu anak saya biar dia tetap bisa sekolah, nggak selalu izin gitu kan, nggak rajin izin. Ya karena kebetulan kalau pasangannya Mbak Ayu ini, Mama Ayu ini sama-sama di BPKP, jadi ya auditor juga ya, jadi kerjaannya juga bakalan sering keluar kota gitu. Cuman untungnya sekarang udah di home base nih, karena Mama Ayu ini aslinya memang Lampung ya. Iya aslinya Lampung, sebelumnya di Mamuju ya, Mamuju terus ke Padang juga, ke Sumbar ya, setelah itu ke Sumbar baru di sini. Gedenya lahirnya pas di Sumbar ya? Kalau lahir di Padang ya, di Sumbar. Nah selanjutnya kan tadi selain kangen pengen cepet-cepet pulang nih ketika penugasan, pasti kepikiran sekolahnya gimana kalau pas ditinggal gitu kan. Terus waktu buat jalan-jalan berdua sama suami juga berkurang karena ya pasti agak repot ya kalau diajak repot, gak diajak kepikiran gitu kan, namanya punya anak pasti ngerasanya kayak gitu. Cuman kalau aku lihat sih Mama Ayu dan suami ini masih suka ngajak anaknya jalan-jalan walaupun repot tuh masih disempet-sempetin gitu. Nah, gimana cara membangun chemistry kebersamaan kalian ini walaupun repot tapi masih bisa menikmati hobi bareng gitu? Hobinya kan traveling, jalan-jalan gitu. Ya kalau jalan-jalan itu pastinya masih kami usahakan bisa tetap jalan-jalan walaupun berkurang tadi ya. Nah, kalau udah ada anak itu ya jalan-jalannya modenya aja dirubah gitu. Kalau dulu sebelumnya pas masih berdua itu mode traveler, nah sekarang pas punya anak itu modenya turis. Mode DL bisa ya. Kalau dulu kalau jalan-jalan cuman pakai tas backpacker aja gitu kan, atau nginepnya cuman di
sekedar gitu-gitu. homestay, Sekarang koper ya? wisma, yang gitu. Koper berapa Nah, sih? sekarang harus koper nih, udah Iya. susah kalau mau bawa ini kan. Cukup satu Mau bawa buat backpacker itu agak backpacker ya? susah, heeh. Terus bawa ini dan milih penginapan juga yang lumayan yang Nyaman. kayak harus Nyaman nyaman buat gitu anak-anak kan, ya. heeh. Karena kan kita nggak tega juga ya, mendingan Iya. gak usah jalan-jalan deh daripada di tempat nggak nyaman kalau udah ada anak, gitulah. Nah terus Oke, apa? jadi selain tempat-tempat yang nyaman buat anak, sempet juga kalau nggak salah kan jalan-jalan ke Gigi Hiu ya. Kalau nggak, jadi untuk yang belum tahu, Gigi Hiu adalah destinasi wisata salah satu pantai yang bagus di Tanggamus ya. Itu ada Kabupaten di Tanggamus di Kabupaten Lampung. Tanggamus di Provinsi Lampung. Di sana memang bagus banget, cuman aksesnya yang masih butuh effort ya. Selain di jalannya yang memang masih perlu kendaraan khusus mungkin ya. Iya. Iya. Iya, jalannya Iya. soalnya ini. Itu juga pantainya berkarang dan tajam, yang kalau buat anak-anak kayaknya agak worry juga. Bisa cerita nggak nih perjalanan ketika di sana susahnya gimana? Nah kebetulan kan itu kami itu jalan-jalan ke Gigi Hiu itu pas belum lama dari kami pindah ke Lampung ini ya, iya. belum lama dari Lampung. Kami pengen jalan-jalan dan alhamdulillah dapat teman juga yang suka jalan-jalan juga pas saat itu. Siapa tuh? Teman-temannya udah pada mutasi sih Udah, sekarang. ya, Udah nggak ada di sefrekuensi Lampung. udah pada ini ya. Sedih ya. Karena kita harus siap ditempatkan di banyak Nah, saja. sekarang udah nggak pernah lagi nih walaupun kayak gitu. terpaksa Jalan-jalan, jalan-jalan yang mesti traveling itu udah nggak pernah lagi loh sekarang. Karena emang belum ada Udah dapet kehilangan temennya juga. teman ya. Nah, di sana itu jalannya kan hancur banget ya menuju apa Gigi Hiu itu jalannya hancur banget. Mobil yang kami bawa itu bannya sampai pecah satu bannya. Tapi Jadi aman ya, untung bisa. ada ganti serep, untung ada ban serepnya jadi bisa kalau nggak ada diganti. ban serep, Kalau nggak ada nggak udah bisa jalan nggak ya? ngerti kami. Mungkin nunggu orang lewat dulu ya kali ya. Nunggu orang lewat minta tolong gitu kan. Nah dan ke sana juga ada yang namanya tuh Laguna, Pantai Laguna ya. Nah itu kami harus trekking ke sana, menuju ke sana itu harus trekking. Dan kebetulan anak aku itu masih usia kayaknya belum nyampe 2 tahun deh pada saat itu. Jadi dia digendong sama bapaknya. Jadi bapaknya ya bebannya double ya, jalan trekking iya, ngegendong iya. Tapi pas kami udah ngelihat lokasi wisatanya itu ya alhamdulillah sih terbayarkan rasanya. Tapi Soalnya pulangnya cakep juga harus banget. trekking lagi kan? Pulangnya Kayaknya harus lebih terasa trekking ya. lagi sih. Lebih Enggak terasa sih, capeknya. enggak juga. Pas pulang itu ya karena udah pengen buru-buru pulang, ya udah jalan aja kan. Kalau awal kan masih semangat, masih ngeliat kanan kiri, masih memperhatikan sekeliling gitu. Kalau pas pulang kan kita tinggal jalan aja menuju mobil lah gitu kan. Lagian kalau Jadi pulang berasa lebih cepet ya biasanya gitu karena Jadi udah nggak nggak mikir macam-macam lagi, udah tujuannya satu mau pulang gitu kan. Penikmat banget, penikmat alam. sayangnya temennya udah hilang ya. Iya nih gimana nih, Berarti mana sopas yang lain harus jaring Jaring lagi nih yang baru masuk ke Lampung ini. Perlu minatnya ya mau jalan-jalan explore Lampung bareng-bareng, karena Pantai Lampung kan emang minimal banyak ekspor yang Lampung bagus aja. banget kan ya. Nggak perlu kita mencari-cari di luar Lampung, itu nggak perlu sih. Ekspor kita kelilingin dulu Lampung aja udah alhamdulillah lah kalau bisa tercapai gitu. Buat klub aja yuk. Perlu diagendakan berarti ya nanti ya. Komunitas di kantor udah ada tenis. Oh iya. Ibu boleh nggak Bu, ibu yang ketua komunitasnya? Bisa diagendakan. Oke. Setelah itu aku mau nanya nih, kan udah 3 kali pindah ya berarti selama di BPKP ini? Sebenarnya 4 sih, sama pusat. Tapi kalau pusat ya, kan semua CPNS pasti di sana ya? Enggak, bukan pas CPNS, pas PNS. Karena suami aku keterima di 4 stan waktu itu kan. Jadi kan statusnya suami di Biro Kepegawaian. Nah jadi pas kebetulan aku baru nikah banget, dia keterima di 4. Oh gitu. Nah, rezeki pengantin baru kayaknya. Nggak tahu juga sih rezeki atau bukan, karena sebenarnya nggak begitu pengen juga pusat. Aduh. Tapi ya udah alhamdulillah ya. Iya. Nah itu pas itu jadinya aku ngajuin ikut suaminya ke pusat. Jadi dan 4 di Biro kali. Kepegawaian. Pasti kerasa banget nih jadi perantau dan balik lagi. Alhamdulillah sekarang yang keempat di home base. Ya alhamdulillah. Setelah minta. Berarti sempat ketika di Padang ya, itu anak udah di Padang berarti ya, pas lahirannya di Padang. di Padang berarti ngerasain ketika anak sakit siapa yang ngejaga, effortnya kan pasti luar biasa ya.
Perbandingannya gimana nih ketika di sana ketika di ya? Lampung ya. Ya sebenarnya di Sumbar walaupun kami merantau, kami itu alhamdulillahnya dapat pengasuh juga sayang sama anak saya sih, Iya. sama anak aku kan sayang juga ya. Terus kayak lebih telaten juga, Itu iya, pengasuh dari sangat Padang membantu ya? gitu. Iya, dari Padang. orang-orang Minang juga, Hmm. orang Minang juga. Sangat terbantu. Jadi kalau anak aku sakit tuh ya pengasuhnya ini pun kayak merasa Kayak anak heboh sendiri juga, kayak ya. dia juga kayak apa sih? Kayak Kayaknya sendiri lah Sedih, ya. resah gitu kayak kan. kita kan kayak kita orang tuanya Pengen kan kayak dijaga pusing, kayak banget gitu. kepikiran gitu ya. Nah, kebetulan pengasuhnya ini kayak gitu juga. Jadi sama dia sama aku khawatirnya sama anak itu sama gitu kan. Alhamdulillahnya gitu. Ya Jadi beban tetap terbagi ya. Ya. tapi tetap aja ya namanya orang lain kita tetap ada khawatirnya kan. Oke. Dibandingkan dengan pas di home base ada Ada kebantu neneknya lah ya, ya, keluarga ada besar ada di pengasuh dan ada Lampung. neneknya juga. Seenggaknya pasti kita akan lebih percaya sama nenek kandungnya sendiri ya. Untungnya suami Gitu juga kan. selalu support lah ya. Iya. Kalau suami alhamdulillah aku sama suamiku itu bagi tugas sih, nggak yang aku karena aku ibu, aku semua yang ngurusin anak full, aku yang ngurusin anak gitu enggak. Aku sama suami aku gantian kayak Oke. hari ini bukan hari ini. Sekarang kamu dong Pak yang apa ngajak main gitu kan. Kayak aku kan udah tadi Oh. gitu-gitu sampai Perhitungan ngajak nih. main aja kami gantian. Ya harus Dijadwalin ya, sih, dijadwalin biar kali ya. selalu Nggak mentalnya biar terjadwal sih, cuman mentalnya biar gantian selalu aja. sehat gitu kan. Ya Tetap perlu biar tetap kerjasama waras dengan pasangan. dan anak kan perlu bonding juga sama Iya. bapaknya kan, nggak sama. Jadi biar nggak ibunya doang nih yang kesayangan dia gitu Oke. kan. Nah, ini cerita dari yang masih ada support dari suami nih. Sekarang beralih. Nah, sebelum kita beralih, for your information nih, Was. Jadi Bu Reni ini adalah salah satu figur yang seorang single parent gitu. Nah, ini bukan ajang untuk sedih-sedihan. Kita pengen ngelihat dan mendengar perjuangan seorang single mom gitu dengan membesarkan ketiga anaknya ya Bu ya. Karena pasti di luar sana banyak juga selain Sopas, ya banyak lah wanita-wanita yang harus atau diharuskan kuat gitu. Walaupun sebenarnya kita kalau bisa bilang nggak kuat sih kayak udah pengen nyerah gitu. Tapi ya anak adalah salah satu alasan kita untuk selalu bisa kuat. Cerita lengkapnya kita dengarkan kisah dari seorang single mom yang luar biasa ini. Ya Bu, sebelumnya aku boleh nanya dulu ya. Berapa lama nih maaf, sudah ditinggalkan oleh suami gitu? 10 tahun ya. 10 tahun bisa dibilang berjuang sendiri ya. Untuk anak-anak sendiri yang paling kecil dulu usia berapa ditinggal bapaknya? Umur 6 tahun. 6 tahun. Itu yang paling 5, kecil 6, ya. 5. Sekarang yang paling kecil Udah Ya. kelas 1 SMA. tapi kerasa banget ya, yang namanya aja nggak pernah ada yang tahu lah kapannya. Siap nggak siap, kita harus siap untuk melihat kenyataannya itu dan berjuang lagi buat anak-anak kita ya. Ya sebenarnya masing-masing orang punya tantangannya masing-masing ya. Jadi ya kebetulan tantangan yang dikasih ke saya adalah yang itu. Jadi mungkin masing-masing personil Sopuas di luar sana mungkin punya tantangan masing-masing. Jadi semuanya emang sebagai makhluk yang kuat sih. Orang terpilih kok kayak gitu. Iya. Kalau kata senior saya dulu pernah bilang setiap keluarga itu ada tangisnya masing-masing. Iya, Ya. betul. Kalau tangisnya Bu Reni salah satunya ditinggal lebih dulu oleh suami ya. Tapi cara ibu menguatkan diri dan segera bangkit dari kesedihan itu tuh gimana Bu? Ya kita kembalikan memang takdir, semua orang punya takdirnya masing-masing ya. Kita nggak tahu juga takdir kita kapan, jadi ya kita akan kepada takdir itu yang harus terjadi. Ya kita lanjutkan perjalanan hidup kita ke depan. Yes. Untuk tepuk tangan yang Bu Reni. Nggak semua bisa sekuat ibu sih, karena saya juga Ini nggak. kata-katanya aja yang bagus kan. Tapi
Ibu sudah membuktikan bahwa bisa melewati semua itu sampai 10 tahun terakhir ini gitu. Saya pun nggak bisa ngebayangin kalau tanpa suami Mbak Ayu juga pasti, Iya, aduh dan gimana lah. anaknya udah pada kuliah, udah Perantau pada juga lulus kan gitu kan. di Lampung ini kan ya keluarga besar di Jawa gitu Iya. kan. Selama di Lampung juga ya sama keluarga inti itulah ya. Iya. Kalau sekarang banyak sama anak-anak. Nah, cara berapa lama tuh kira-kira membentuk ibu untuk bisa ikhlas, kuat menerima itu semua? Ya kita harus prepare dari awal ya, pada saat memang sakit ya emang kita harus siap dengan yang terburuk pun gitu ya. Jadi ya seawal mungkin kita prepare dengan kondisi yang ada lebih baik sih. Cara ibu menguatkan anak-anaknya gimana nih? Apalagi yang kecil ini kan Iya. masih 6 tahun ya. Belum tahu lah tentang kondisi yang sebenarnya masih anak-anak yang ya belum begitu paham gitu pastinya. Cara ibu bisa berkomunikasi dengan anak-anaknya gimana? Kebetulan anak saya itu anak yang kuat sih ya. Jadi dia nggak yang cengeng, alhamdulillah ya. Jadi kita nggak banyak yang menguatkan, dia udah kuat sendiri sih. Jadi alhamdulillah udah ada yang menguatkan mereka. Yang Jadi mengowo Maha Adil ya Bu ya. iya. Dihadirkan dengan cobaan seperti ini, ibu kuat, anak-anak juga support, ya pasti anak-anaknya pasti bangga banget sih bisa melihat ibunya setegar, seikhlas dan sekuat ini gitu. Nah, jadi berapa tahun? 20 tahun lebih ya di BPKP. Di Lampung itu. Oh itu di Lampung ya. Oh luar Wow. biasa. Ya, Lebih oke. lama dari saya yang home base, Bu. Ya, salah satu mungkin jadi pertimbangan juga kan. Anak yang pertama sekarang ya Udah 25 tahun, udah kerja jadi ya, udah kerja. cowok. Cowok. Jadi sekarang kayak merasa akan menggantikan sosok ayahnya yang melindungi ibunya nih kalau udah umur 25 ya. Iya. Ya kebetulan anak-anak saya 3 orang itu memang bukan keprotek ya, tapi memang sayang banget sih sama ibunya ya. Jadi karena memang ibu juga sayang sama mereka, mereka timbal balik sayang sama kita. Rasa sih bahwa kalau kita ada apa-apa, mereka pasti nanya, "Ibu jangan sakit ya," gitu ya. Jadi alhamdulillah. Alhamdulillah dikarunia nih anak-anak yang soleh dan soleha. Ya, di cewek cowok ya Bu ya? Iya, cewek cowok. Seharian itu pasti terbentuk karena sikap ibu juga kan ke anak-anak. Ibaratnya kita udah capek kerja, kadang emosian kayak saya sendiri nih ya. Betul. Udah capek di kantor, pulang tuh emang sih pengen membangun kenangan indah gitu sama anak-anak. Terus hubungannya selalu baik, komunikasinya juga sebisa mungkin dijaga gitu. Apalagi anak-anaknya masih bawah 5 tahun itu kan agak kurang, ya masih anak-anak ya, kita nggak bisa menuntut mereka untuk dewasa. Masih Cuman butuh perhatian iya, kita apalagi masih kadang kecil ya. pengen mengontrol emosi juga, pengen ngontrol emosi juga ya kadang bisa, tapi kadang kelepasan juga gitu Iya, kan. Nah caranya untuk menghilangkan perasaan-perasaan emosional, capek itu bisa hilang ketika balik lagi ke rumah, restart dari awal tuh gimana nih? Mungkin sama jawabannya dengan Bu Ayu ya, Mama Ayu. Jadi begitu datang ke rumah lihat anak-anak tuh seperti kayak kecas lagi gitu nggak sih Bu Ayu? Ya, gitu. Jadi meskipun anak sudah mulai agak besar ya, begitu kita lihat sama sih. Ya mungkin cheerfulnya nggak se-cheerful pada saat anak kecil kali ya Bu Ayu ya. Tapi paling nggak lihat anak tuh udah Ya, membuat lagi ya. semangat baru gitu ya. Jadi Boleh disiapin itu ya. Kita mau membagi ini positif nih. Ya. Udah. Kalau ngomongin anak kita kayaknya emang bawahnya sedih. Sobat di luar sana pasti juga mungkin ada beberapa kondisi yang sama, relate gitu sama cerita dari sobat kita yang ada di sini, Mama Ayu dan Ibu Reni. Tetap semangat. Nah, apa nih pesannya sebelum selesai dari sesi ini gitu, podcast kali ini, apa pesan dari Mama Milenial dulu nih buat para
ibu-ibu di luar sana biar tetap kuat, apalagi ibu karir ya, yang dimana kita selain dituntut untuk menjadi seorang wanita karir yang berkarir di perusahaan kita kerja gitu harus tetap profesional, tapi balik ke rumah harus sudah merubah Tuntutan lagi ya, Iya, yang merubah lain. profesi kita, udah meninggalkan semua atribut yang ada, harus jadi ibu yang baik untuk anak-anak kita, untuk jadi istri yang baik untuk suami kita. Pesannya apa nih biar bisa saling menguatkan gitu itu? Kalau mungkin kita sebagai wanita ya, Hmm. kita harus saling mendukung sih. Kayak woman support woman gitu ya kalau kata orang sekarang. Eh, Apapun pilihan perempuan itu, mau dia ibu full rumah Ibu tangga rumah tangga atau ataupun wanita sambil karir bekerja ya. jadi kita harus saling mendukung, jangan saling menjatuhkan antara lainnya gitu kan. Kenapa dia nggak kerja aja sih, kenapa dia nggak berhenti resign aja gitu, kalau dia emang kangen sama anaknya gitu, kenapa nggak resign aja, kan ada yang suka Iya, kayak gitu ya. betul, Nah, dilema ya. itulah yang harus kita hindari gitu kan. Kalau pisah sama anak itu pasti paling menyedihkan buat para para ibu pekerja kan. Iya. Karena kayak kita kerja di rumah, kita kerja di kantor aja kan 8 jam ya kita sehari kerja, dari jam 8 sampai jam 5 ya kita kerja. Itu kita pulang ke rumah kan cuman sebentar ya ketemu anak ya. Nyampe rumah tuh maghrib atau setelah maghrib kan udah malam ya. Jadi ketemu anak tuh sampai anaknya menjelang tidur kan cuman sebentar. Apalagi yang di Jakarta ya. Nah, aduh itu Udah habis di jalan, ibaratnya orang Iya. bilang udah tua di jalan gitu ya. Nah iya, ini kita ngomongin yang di daerah Oke, padahal ya. Itu iya. aja tuh Berat cuman banget sebentar perasaannya gitu ya. kan, ketemunya aja cuman sebentar, apalagi yang di Jakarta udah yang keren Luar banget sih, biasa. luar biasa banget, yang hidupnya di Jabodetabek lebih tepatnya itu kalian luar biasa. Aku. Iya, anak aku sendiri yang kecil ya, kan anak saya dua, yang kecil aja nih belakangan ini tiap tiap berangkat kantor minta kantor gitu, nangis drama ya. Mau nggak Itu semua tega ya, ngalamin, Bu. iya, mau nggak tega gimana ya kan, Iya. ya harus ditega-tegain. Ya itu sih yang paling sedih, kalau udah mulai kita berangkat kantor anaknya udah yang memperlihatkan muka yang sedih banget Padahal ke gitu kantor kan. ya, belum ditinggal Tinggal keluar kantor aja kota. tuh udah mukanya udah yang sedih banget Dia gitu nggak lah. bisa Itu yang tidur udah tanpa kita lah. itu yang paling berat kita ninggalinnya pas saat itu. Tapi ya lama kelamaan kan sebenarnya anak terbiasa ya. Cuman ya paling kangennya tetap ada, tapi mungkin karena udah kebiasaan jadi dia, anak pun udah yang Iya, udah mulai gede ini sih, anakku udah Iya. mulai biasa aja. Itu mendewasakan kita. Yang penting nggak anak kita. lama-lama banget. Kalau udah lama-lama banget ya pasti mulai Orang ya. ini lagi, mulai mellow lagi kalau Iya. udah lama. Nah, kalau Brand sudah melewati semua fase yang mungkin kita baru mulai ya. Biar para sopas dan junior ibu ini yang sedang mengalami mungkin masa sulit, mana pesan ibu untuk menguatkan mereka? Jadi sepertinya memang kita harus sadar dengan posisi kita aja sih. Kesadaran kita yang membuat kita kuat sih sebenarnya. Kesadaran bahwa memang kita mempunyai tugas ganda ya. Di kantor memang kita harus memenuhi tugas kantor yang dibebankan kepada kita. Di rumah memang kita harus menjalankan sebagai mama, sebagai istri ya kan. Jadi memang kalau kita memang sadar dengan posisi kita, tanggung jawab kita, insya Allah kita kuat sih. Bijak sekali Bu Iya. Ayu. Mantap. Semoga kita bisa sekuat Bu Reni ya. Amin, doain kami ya Bun. Kalian nggak sendiri, terutamanya untuk para ibu wanita karir, ya apapun profesi, walaupun itu bukan wanita karir seperti kami, pasti tantangan sebagai ibu rumah tangga dan lingkungan taruh untuk mental kita ya. Cuman ya ingat, kalian nggak sendiri. Carilah tempat diskusi, curhat yang tepat pastinya ya, jangan salah tempat curhat ya. Nanti curhat malah menimbulkan hal negatif ya, jangan sampai. Kita harus terpintar milih sih. Oke Sobat, demikian podcast kita kali ini, semoga bermanfaat. Nah sebelum kita mengakhiri podcast ini, sebagai tanda resmi nih, kita bakalan ngasih
Sash buat para influencer hebat kita kali ini. Tapi karena jarak kita, mohon dipakai sendiri ya. Terima kasih ya Bu Reni. Oke, Mama Ayu. Tepuk tangan dong. Boleh berdiri. Terima kasih ya. Boleh lambaikan tangan. Dah. Sampai jumpa di podcast kita selanjutnya.